Nah, ini adalah bentuk dari penyakit busuk batang. Nah, ini. Nah, bisa dilihat saat tadi di zoom. Nah, ini. Nah, busuk batang kan? Ya, baiklah sahabat petani. Ini kebetulan sekali sahabat petani kita menemukan penyakit busuk batang sahabat petani. Nah, ini dia. Nah, ini adalah bentuk dari penyakit busuk batang. Nah, ini. Nah, bisa dilihat sahabat petani di zoom. Nah, ini. Nah, busuk batang kan? Nah, busuk batang itu adalah seperti ini sahabat gejalanya, mengalami kehitam kecoklatan. Tapi ini sahabat tani ini udah tertanggulangi kayaknya ini, karena spora jamurnya udah nggak ada nih di sepanjang kulit batang ini. Nah, ini udah mulai mengering ini. Nah, sehingga tidak menyebar ke batang-batang yang sebelahnya. Tapi inilah gejala busuk batang disebabkan oleh jamur sahabat tani. Karena apa? Busuk batang itu tidak hanya disebabkan oleh jamur sahabat tani, namun bisa disebabkan oleh hama penggerek batang. Memang ada hama penggorok namanya, itu yang mengebor ruas batang ini sehingga menyebabkan batang itu menjadi busuk dan layu tanaman itu sendiri. Tapi ini adalah disebabkan oleh busuk batang seperti ini, bisa dilihat. Nah, ini spora-spora jamur sempat tumbuh di sini sahabat petani, tumbuh banyak sehingga membuat tanaman ini menjadi busuk dan kering seperti ini. Nah, apabila ini kita biarkan dan tidak kita tanggulangi dengan penggunaan penyemprotan fungisida, maka ini karena ini kepadatan tanaman ini cukup padat dan juga sirkulasi udaranya ini cukup sedikit sekali sahabat petani, pencahayaan matahari itu agak sulit nembus ke bawah. Apabila kita tidak bantu dengan menggunakan penyemprotan fungisida, nah ini akan berambah ke tanaman-tanaman sekitarnya. Tapi alhamdulillah kayaknya ini pemilik lahan ini cepat tanggap sahabat petani. Ketika ada sedikit gejala busuk batang seperti ini, beliau langsung melakukan tindakan penyemprotan fungisida secara langsung. Dan adapun apa fungisida yang tepat yang beliau gunakan ini adalah banyak sih jenis fungisida yang kita bisa gunakan. Tapi umumnya beliau menggunakan di sini adalah bahan aktif Pantozeb dalam menyelesaikan masalah ini sahabat petani, untuk menanggulangi penyebaran dari penyakit busuk batang sahabat petani. Nah, kalau kita biarkan ini secara terus-menerus, nanti ini akan menjangkiti tanaman-tanaman yang lain. Namun alhamdulillah ini sudah kering sahabat petani. Karena intensitas hujan begitu tinggi, ini menyebabkan spora jamur dari yang terkena ini nanti kalau kita biarkan secara terus-menerus akan menyebar ke tanaman-tanaman yang lainnya sahabat petani. Nah, tapi ini sudah tertanggulangi. Tapi inilah bentuk dari busuk batang atau spora jamur yang menyerang batang tanaman. Oke, sahabat petani, ayo kita komunikasi sama pemilik lahan. Maaf sahabat petani, karena ini perlu kita jelaskan sedikit ini, karena kami menemukan ada sedikit. Nah, ini sahabat petani, ini adalah sebelumnya bukan layu dari perakaran sahabat petani, tapi ini layu disebabkan oleh busuk batang yang seperti tadi. Nah, ini terlihat jelas nih bekas-bekas spora jamur nih di setiap ruas batang itu sendiri tuh. Nah, itu. Nah, ini kan ada tanamannya, ini batang yang masih segar ini. Dan ini kan ini bekas-bekas spora jamur. Nah, layu yang ini adalah layu karena terserang jamur, penyakit jamur. Nah, ini sudah habis ini kulit buahnya ini, kulit batangnya ini kan tinggal kayunya aja ini. Karena apa? Jaringan silem yang ada atau jaringan tapis yang ada di sepanjang kulit batang ini udah habis ini. Tidak ada. Itu yang menyebabkan tanaman itu jadi layu. Memang umumnya spora jamur yang menyerang penyakit busuk batang seperti itulah memakan habis kulit dari batang itu sendiri, sehingga menyisakan tinggal kayunya aja, atau yang kita sebut dengan jaringan kayu. Nah, ini tinggal kayunya aja nih sahabat petani, itu tidak ada kulitnya sama sekali. Tuh, habis ini dimakan sama spora jamur. Nah, ini bukan dari perakaran sahabat petani, tapi di sini dia tepatnya. Nah, gejala-gejala yang seperti inilah yang kita takutkan akan nanti menyebar ke tanaman yang lainnya.
Namun ini jangan khawatir sahabat tani, ini sudah bisa ditanggulangi oleh pemilik lahan ini sendiri. Sahabat petani sekalian, dalam kita membudidaya tanaman cabai, lebih-lebih dalam waktu masuk musim hujan, maka kendala utama yang kita hadapi itu adalah layu sahabat petani, yang perlahan-lahan nanti akan mengalami menjadi mati atau tanaman yang menjadi mati sahabat petani. Nah seperti sini sahabat petani, kami contohkan bahwa ini adalah dari sekian banyak tanaman atau pohon ini adalah gejala layu sahabat petani. Nah layu yang seperti ini, apabila kita kebiarkan seperti ini, nanti akan mengalami menjadi perlahan-lahan akan menjadi mati sahabat petani. Inilah performa tanaman yang mulai layu sahabat petani. Nah ini kelihatan daun-daunnya mulai merunduk ke bawah seperti ini, merunduk ke bawah. Nah sahabat petani sekalian, untuk kita mengetahui penyebab layu itu adalah, yang pertama adalah kita menyaksikan performa daun. Nah daun yang layu seperti ini sahabat petani, ini kan mulai layu nih, semua layu. Maka yang paling utama kita saksikan adalah daun itu layu menunjukkan bagaimana perakaran itu. Layunya tanaman itu ditentukan oleh bagaimana perakaran tanaman itu. Apabila layu seperti ini sahabat petani, layunya ini sudah hampir sampai pucuk tanaman yang layu, maka kami pastikan bahwa akar serabut sama akar tunjangnya tanaman cabai ini sudah mengalami kerusakan sahabat petani. Dan ini agak sulit kita untuk tangani, karena apabila akar serabut dan akar tunjang tanaman itu sudah mulai rusak, maka ini sudah sah sekali kita untuk melakukan normalisasi, atau kemungkinan kita bisa membuat dia itu menjadi sehat sahabat petani. Nah, kenapa demikian? Karena tanaman-tanaman seperti ini, apabila perakaran dan akar tunjang tanaman itu sudah mulai rusak, nah seperti kita saksikan pada tanaman sebelah ini. Nah ini, tanaman sebelah ini akan seperti ini nanti, yang layu tadi. Sudah tidak ada tidak ada cara kita untuk memperbaiki, karena kita tidak miskin untuk menghidupkan tanaman yang mati sahabat petani. Namun apabila sahabat petani, mungkin seperti kesini lagi sahabat petani, apabila tanaman itu masih layu dalam bentuk layu daun-daun sekitar, daun-daun yang di bawah belum pucuknya masih segar, masih normal, namun contohnya tidak ada di sini sahabat petani. Namun bisa kami katakan bahwa apabila layunya itu hanya layu daun-daun yang di bawah, belum menyampai pucuk, maka itu mungkin masih bisa kita normalisasi. Karena apa? Apabila layu di daun-daun bawah belum menyampai pucuk, maka tanaman itu cuma layu di sekitar perakaran akar serabut. Namun kalau dia itu masih segar pucuknya itu, maka akar pancit masih normal. Nah, bagaimana untuk tanaman-tanaman yang seperti itu? Nah, tanaman-tanaman yang seperti itu apabila layu hanya di daun-daun yang ke bawah, pucuknya masih segar, maka itu ZAT berperan sekali untuk menormalkan tanaman tersebut. Namun apabila layu sudah sampai dia itu ke akar tunjang, maka itu tidak bisa kita normalkan sekali, tidak bisa kita normalkan sama sekali. Namun sahabat petani sekalian, ini bukan layu karena layu fusarium atau layu bakteri. Ini tidak perlu khawatir sahabat petani. Cuma ini layu ini adalah disebabkan oleh di awal pengocorannya itu ada kelebihan unsur hara tertentu. Nah mungkin aplikasi pupuknya khusus di tanaman ini mungkin agak berlebihan di waktu dia masih kecil sahabat petani. Nah tapi ini tidak akan menyebar ke tanaman sebelah tidak. Ini hanya akan di sini dia untuk layunya, karena ini layu karena salah aplikasi pemupukan sahabat petani. Mungkin dosisnya ini yang kurang terukur pada saat proses pengocoran sahabat petani sekalian. Nah ini kelihatan sekali sahabat petani.